Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya, bertemu kembali dengan saya Ardi. Pada malam hari ini kita bertemu pada tutorial online mata kuliah perilaku organisasi pada sesi atau inisiasi yang keempat. Nah Bapak Ibu, pada inisiasi atau sesi yang keempat ini Bapak Ibu diharapkan untuk membaca modul 5 tentang dinamika kelompok dan tim kerja ya. Jadi Bapak Ibu pada modul 5 ini, pada kesempatan yang sesi keempat ini akan menjelaskan tentang pengertian dan tipe kelompok, kemudian alasan seseorang bergabung dengan kelompok, kemudian proses pembentukan dan pengembangan kelompok, kemudian hubungan perilaku kelompok dan kinerja, kemudian dampak kelompok terhadap perilaku individu, kemudian pengertian dan kebutuhan organisasi terhadap tim kerja, kemudian manfaat dan keterbatasan tim, tipologi tim kerja, kemudian pengambilan keputusan kelompok, pengertian model dan dinamika serta teknik dalam pengambilan keputusan kelompok ini. Nah, ini agak cukup banyak ya kalau kita pecah-pecah kembali. Jadi pada prinsipnya seperti yang kita sampaikan di awal bahwa prinsip perilaku organisasi tersebut adalah bagaimana individu berinteraksi di dalam lingkungannya. Konteks dalam organisasi berarti konteks organisasinya tersebut, kemudian menjadikan perilaku dan hasil perilaku yang diatur oleh yang kita sebut manajemen ya, atau aturan-aturan itu sendiri. Nah, ini dalam hal ini maka terkait dalam organisasi atau perusahaan itu merupakan terdiri atas kelompok dan juga tim kerja ya. Tentu akan berbeda konteksnya antara kelompok dan juga tim. Kelompok mungkin hanya kumpul-kumpul saja, tapi kalau tim kerja itu sudah ada tujuan terkait pekerjaan yang harus diselesaikan, namanya juga tim kerja ya. Nah, berkelompok ini sendiri tentu saja memerlukan berbagai macam kesamaan persepsi yang tentu saja dalam konteks bekerja itu dalam kesehariannya tentu akan ada kelompok-kelompok, suka tidak suka, mau tidak mau pasti ada saja. Bahkan misalnya dalam kehidupan berkuliah pun sama, ada kelompok-kelompok yang terjadi di antara mahasiswa-mahasiswa itu sendiri. Nah, ini tidak bisa dihindari karena akhirnya orang akan bertemu dengan sama ya frekuensinya ya. Biasanya sih begitu kalau yang berkelompok ini. Hanya saja yang menjadi concern dalam keilmuan perilaku organisasi ini adalah bagaimana nanti akhirnya perilaku kelompok tersebut bisa menunjang kepada apa-apa yang menjadi tujuan, visi misi, tugas dan lain sebagainya yang terkait dengan pencapaian organisasi tersebut. Karena tentu saja saat ada kumpulan kelompok akan menjadi ada positif dan negatifnya juga. Untuk yang positifnya tentu saja ada, apabila kelompoknya baik maka ada orang-orang yang akan terbawa baik ya. Dan tentu saja apabila kelompoknya tidak baik, maka yang mungkin ada salah satu individunya yang baik akan terbawa hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Nah, inilah perlu pengelolaan kelompok ini sendiri sehingga dalam perilaku organisasi ini diperhatikan, sehingga akhirnya perlu misalnya nanti kaitannya kalau sudah dalam bekerja ada dibuat tim kerja yang mungkin nanti tidak, orangnya tidak itu saja tapi diputar sehingga nanti pada pengalaman dan juga pada
pekerjaannya itu bisa saling mencoba. Nah ini selalu tentu ada plus dan minusnya juga. Jadi kalau namanya banyakan tentu mungkin ada masanya tidak secepat melakukan sendiri karena kecepatan masing-masing orang akan berbeda. Tapi kalau tim kerjanya terdiri atas orang-orang yang kompeten di dalamnya, itu akan sangat asik sekali. Double ya. Jadi kalau misalnya coba deh perhatikan misalnya di film-film Mission Impossible atau tim-tim yang banyak yang lainnya itu, perhatikan deh pekerjaan mereka pasti punya pekerjaan spesifik yang akhirnya saling membantu dalam tercapainya tujuan mereka. Itu salah satu contoh-contoh yang bisa diambil dalam hal-hal fiksi tentu saja, akan tetapi diharapkan itu hal-hal yang ideal tersebut bisa diterapkan setidaknya mendekati ke dalam kehidupan berkelompok dalam berorganisasi ataupun dalam perusahaan gitu ya. Tentu saja kalau konteksnya di kita, perilakunya yang diharapkan tentu sesuai dengan norma-norma yang berlaku di ketimuran kita, yang tentu saja akan berbeda dengan norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku di dunia bagian lain, di baratkah atau di tempat-tempat yang lain ya. Kemudian apalagi saya ingatkan kembali bahwa kemarin melihat tugas cukup bagus-bagus, hanya saja masih memang ada beberapa yang sepertinya bukan malas mungkin ya, terlalu straight to the point. Artinya yes you right, Anda betul melakukan itu harus tertuju pada apa yang disampaikan, akan tetapi yang diminta itu tidak hanya bahwa khususnya tentang teorinya saja, tapi bagaimana Anda mengelaborasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan teori yang disebutkan terhadap apa yang diinginkan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi sekali lagi, baik dan nyambung itu bagus, bukan berarti banyak dan nyambung itu bagus. Tapi bukan berarti banyak tapi nggak nyambung ya, itu juga agak sayang ya. Tapi setidaknya karena kita sistemnya online, maka dengan melihat banyaknya apa yang Bapak Ibu sajikan, itu menjadi penilaian khusus bahwa Bapak Ibu ada effort lebih dengan memberikan sajian-sajian yang lebih banyak dibandingkan yang hal lain. Apalagi yang banyaknya itu adalah tentang pendapatnya sendiri, dengan dikontekskan dengan ilmu-ilmu lain yang masih sejalan dengan apa yang menjadi pokok bahasan. Ya, sekali lagi silakan isi diskusi juga. Kerjakan dengan keyakinan diri sendiri, meskipun dari kita tentu bisa melihat pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Makanya gunakan kalimat-kalimat sendiri yang akan memberikan nilai lebih pada Bapak Ibu terkait dengan jawaban Bapak Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.